pasti ada namanya dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif olahraga bagi tubuh manusia, yang dimana siapa saja tak memandang usia, jenis kelamin, dan kemampuan fisiknya, bisa menikmati dampak positif dari berolahraga teratur. Olahraga dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental jadi lebih baik apabila Anda melakukannya sesuai dengan anjuran. Jika mengikuti anjuran tersebut, ada pun beberapa manfaat olahraga yang bisa Anda rasakan antara lain seperti berikut. Yang pertama yaitu membakar kalori untuk menurunkan dan mengendalikan berat badan. Yang kedua yaitu mencegah dan mengelola masalah kesehatan kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Yang ketiga yaitu membuat Anda merasa lebih bahagia, rileks, serta bisa menghindari stres dan gangguan kecemasan. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan otot dan paru-paru yang menghasilkan lebih banyak energi untuk beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, membantu mendapatkan tidur yang lebih cepat dan lebih nyenyak, mengembalikan gairah kehidupan seks dengan meningkatkan kepercayaan diri pada penampilan fisik seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Yang pertama, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah studi ilmiah pada tahun 2012 oleh peneliti asal Rusia menyimpulkan olahraga berat bisa mengurangi fungsi kekebalan atau imunitas tubuh. Berolahraga terlalu banyak bisa merusak sistem kekebalan tubuh dan mengurangi imunitas seluler dan humoral. Idealnya, olahraga memang dapat meningkatkan sistem imun untuk merangkai radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan sel. Namun, volume olahraga yang terlalu tinggi malah akan membuat sistem imun turun dan membuat tubuh Anda rentan terserang penyakit. Yang kedua, memperburuk kesehatan jantung. Olahraga, terutama olahraga kardio, memiliki manfaat untuk meningkatkan kebugaran jantung. Tetapi, dampak negatif olahraga berlebihan justru bisa memperburuk kesehatan jantung, terutama pada orang yang berisiko memiliki gangguan irama jantung atau aritmia. European Heart Journal dalam penelitiannya menjelaskan praktik olahraga berlebihan bisa meningkatkan risiko aritmia. Risiko ini jauh lebih besar terjadi pada orang yang memiliki riwayat keluarga dengan aritmia atau gangguan kardio. Dampak negatif olahraga, mengurangi kesuburan wanita. Dampak negatif olahraga berlebihan ternyata juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Sebuah penelitian pada tahun 2017 menunjukkan wanita yang berolahraga intensitas tinggi lebih dari 60 menit sehari bisa meningkatkan resiko anovulasi. Nah, anovulasi adalah kondisi ketika seorang wanita tidak mengalami ovulasi atau pelepasan sel telur dari induk telur seperti wanita normal. Tidak bisa hamil karena tidak ada sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma. Dampak negatif dari olahraga meningkatkan risiko kanker kulit. Berlari menjadi salah satu pilihan olahraga luar ruangan yang murah dan mudah untuk dilakukan. Tetapi, apabila persiapannya kurang matang, aktivitas ini bisa saja meningkatkan terserangnya kanker kulit. Nah, maka dari itu, bagi kita yang memiliki hobi lari, sangat disarankan untuk menghindari paparan sinar matahari dengan mengenakan pakaian olahraga yang memadai dan menggunakan tabir surya secara teratur. Terima kasih. Bisa memperparah pertumbuhan ketombe. Aktivitas olahraga bisa membuat kulit kepala lebih berkeringat. Apabila hal ini tidak segera Anda bersihkan, maka kondisi kulit kepala akan menjadi lembab dan berminyak. Akibatnya, jamur akan semakin aktif bertumbuh dan membuat kulit kepala cepat mengelupas. Memperburuk kondisi kulit tertentu. Suhu terlalu panas dan tubuh yang banyak berkeringat selama berolahraga bisa membuat kulit lebih sensitif dan mudah iritasi. Peningkatan suhu tubuh ini bisa jadi pemicu rosacea, yakni penyakit kulit jangka panjang dengan gejala kulit kemerahan dan berjawat dan menebal. Seseorang yang jerawatan, biang keringat atau eksim juga bisa semakin parah kondisinya setelah berolahraga. Untuk menghindari kondisi ini, ada baiknya Anda berolahraga lari treadmill dalam ruangan atau menghindari terik panas matahari. Penting juga menjaga kebersihan kulit seperti menghapus riasan wajah sebelum berolahraga dan segera membilas tubuh setelah berolahraga. Yang kedua yaitu usia 40-an. Kebanyakan orang pada usia ini mulai mengalami kenaikan berat badan.
Latihan ketahanan adalah cara terbaik untuk mengoptimalkan pembakaran kalori sehingga dapat mengatasi akumulasi lemak. Cobalah program latihan angkat badan dan berlari yang intensif. Listed juga dapat bermanfaat untuk menjaga kekuatan dan melindungi tubuh dari sakit punggung yang kerap menyerang usia 40-an. Olahraga yang tepat disesuaikan dengan tingkat usia. Yang pertama yaitu usia 30-an. Pada usia ini, karir dan keluarga jadi salah satu prioritas sehingga kebugaran dan kekuatan koordinasi vaskular harus tetap dijaga untuk memperlambat penurunan fisik. Pastikan postur tubuh tetap terjaga, hindari duduk yang terlalu lama dan banyak bergerak. Orang berusia 30-an disarankan untuk latihan interval dengan intensitas tertinggi mencapai 80% dari detak jantung maksimum. Atau Anda bisa berlari cepat dan bersepeda yang dilakukan dengan intensitas ringan selama 20 menit setiap hari. Bagi perempuan terutama yang sudah melahirkan, lakukan latihan dasar pinggul atau sering disebut kegel untuk mencegah inkontinensia. Selain itu, diverifikasi program latihan agar tetap menarik seperti kelas spin dan yoga. Usia 50-an. Pada usia ini, penyakit kronis kerap muncul seperti diabetes tipe 2 dan kardiovaskular. Pada wanita, saat estrogen menurun, pasca menopause, risiko penyakit jantung juga meningkat. Disarankan untuk melakukan latihan otot 2 kali seminggu agar dapat mempertahankan massa otot. Latihan menahan beban, seperti berjalan, juga dianjurkan. Berjalanlah dengan cepat sehingga laju pernapasan meningkat dan berkeringat. Mencoba tai chi untuk keseimbangan dan relaksasi juga bisa jadi pilihan. Usia 60-an. Penyakit kronis dan kanker semakin meningkat pada usia ini karena faktor panuan. Mempertahankan aktivitas fisik yang tinggi dapat membantu mencegah beragam kanker, seperti kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker rahim. Olahraga juga mengurangi penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Aktivitas fisik cenderung menurun dengan bertambahnya usia. Namun, cobalah untuk tetap aktif. Cobalah menari agar aktivitas fisik tetap menyenangkan. Lakukan pula latihan kekuatan. Latihan kekuatan fisik dan fleksibilitas 2 kali dalam sepekan. Aqua aerobik bisa menjadi pilihan. Latihan kardiovaskular seperti jalan cepat juga mesti dilakukan. Usia 70-an ke atas. Berolahraga di usia 70-an dan setelahnya membantu mencegah rasa lemah yang kerap membuat orang pada usia ini jatuh mendadak. Olahraga juga baik untuk fungsi kognitif. Cobalah untuk tetap bergerak karena kekuatan dan kebugaran menurun dengan cepat jika hanya diam di tempat tidur. Berjalan sambil berbicara dengan teman dan keluarga sangat disarankan pada usia ini. Latihan kekuatan, keseimbangan, dan kardiovaskular dengan intensitas ringan juga dapat dilakukan. Saran dari ahli fisioterapi juga dibutuhkan jika memiliki penyakit kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan cedera dalam olahraga. Baik Anda sedang bermain di luar ruangan, di dalam ruangan, kolam renang maupun halaman belakang rumah Anda. Fakta bahwa tubuh Anda upaya pada tingkat tertentu membuat Anda rentan terhadap cedera olahraga. Cedera dapat bervariasi dari keselio sederhana hingga memar kepala atau patah tulang. Setiap otot atau tulang rawan cedera yang disebabkan oleh olahraga yang beragam. Beberapa cedera olahraga yang paling umum adalah patah tulang, dislokasi, otot tegang, keselio, dan sakit pada tulang kering. Namun terdapat 2 jenis utama dari cedera olahraga, akut dan kronis. Cedera olahraga akut adalah rasa sakit tiba-tiba dan ketidakmampuan untuk bergerak atau tekanan pada bagian tungkai, sementara cedera kronis terjadi dari waktu ke waktu dan disebabkan oleh penggunaan dan kerusakan otot sendi ataupun tendon. Tentang penyebab terjadinya cedera. Yang pertama, karena terjadinya cedera yaitu tidak melakukan pemanasan. Kalau kamu memulai suatu
olahraga tanpa melakukan pemanasan seperti jogging atau peregangan, maka akan menyebabkan otot menjadi tidak siap dan kurang responsif sehingga otot akan mudah tertarik. Yang kedua, berolahraga berlebihan. Berolahraga berlebihan memang membuat tubuh sehat, tapi jika dilakukan tanpa istirahat yang cukup, tentunya akan menimbulkan cedera yang tidak disadari. Yang ketiga, teknik latihan yang buruk. Apa sih yang membuat latihan itu bermanfaat untuk tubuh kita? Nah, teknik yang benar saat kita melakukan suatu gerakan, latihan akan memberi efek positif ke tubuh kita. Namun, kalau kita melakukan suatu gerakan dengan cara salah satu posisi tidak benar, akan membuat otot menjadi kelebihan beban, apalagi jika dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, peralatan yang tidak layak. Kadang banyak yang berpikir, kalau punya peralatan olahraga yang dipakai terus-menerus, kondisi peralatannya tidak akan berubah. Nah, kamu harus ingat setiap peralatan olahraga juga punya umurnya masing-masing. Jadi jangan lupa mengecek peralatan yang kamu gunakan masih layak atau tidak. Karena ini juga berdampak kepada tubuh kita menjadi tidak terlindungi dengan baik dan dari benturan dan tekanan yang terjadi saat berolahraga. Yang kelima, faktor genetik. Ini hal kebanyakan orang yang tidak sadar. Kenapa faktor genetik itu juga berpengaruh terhadap cedera? Pernah lihat kan misalnya ada satu keluarga tinggi semua, tapi ada juga salah satu keluarga pendek semua. Nah, kalian wajib cari tahu sendiri nih, cedera yang biasanya mudah menimpa di keluarga. Gejala utama cedera olahraga. Rasa sakit merupakan gejala umum dari berbagai cedera olahraga. Namun, jika rasa sakit biasanya tidak menunjukkan